diabetes mellitus ini akan sangat sangat common ya common ya Dede ditemui temui di rumah sakit. terutama Terutama, dia dia biasanya biasanya tidak tidak bisa bisa berdiri berdiri sendiri. sendiri, Artinya artinya, uh, seringkali seringkali ada ada yang penyakit yang lain lain atau atau dia dia menjadi menjadi komorbid. komorbid. Semisal Semisal diabetes diabetes mellitus, mellitus, punya punya stroke stroke juga juga plus plus diabetes diabetes mellitus. mellitus. Nah itu Nah, ya. itu ya. Nah, Sehingga sehingga kalau kalau adik Adik lihat lihat tata tata laksananya laksananya memang memang cukup cukup, kompleks. kompleks. Jarang Jarang ada ada pasien yang pasien yang misalnya misalnya diabetes diabetes, kemudian kemudian mendapatkan mendapatkan obat obat anti anti diabetes diabetes saja saja, gitu ya. gitu ya. Nah, Dari apa dari yang apa yang sudah sudah disampaikan disampaikan oleh oleh siapa siapa tadi tadi, Gebrina ya, Gebrina ya, itu itu saya saya kira kira sudah sudah lengkap lengkap untuk untuk, teorinya teorinya ya. ya. Hanya Hanya saja di saja di sini sini yang yang ingin saya ingin saya tekankan tekankan adalah adalah teorinya teorinya sudah sudah bagus, bagus, sudah sudah lengkap lengkap gitu, gitu, tapi tapi dan dan juga juga membacanya membacanya, intonasinya segalanya segala sudah macam sudah oke ya. oke ya. Tapi Tapi, harapan harapan saya saya juga juga itu itu dipahami oleh dipahami oleh adik-adik adik-adik semua, semua, baik yang presenter presenter ataupun ataupun, eh, eee, semua yang semua ada yang di ada di kelas kelas ini ini, gitu ya. gitu ya. Jadi Jadi tidak tidak hanya hanya sekedar sekedar dibaca dibaca, tapi tapi juga juga dipahami. dipahami. Karena Karena ini ini kalau kalau saya saya lihat kan lihat kan pembahasan pembahasan dari dari SOAP SOAP yang yang dijelaskan tadi dijelaskan itu kan tadi itu sudah kan sudah ada ya. ada ya. Nah, Nah, coba coba dibayangkan dibayangkan seumpama seumpama adik-adik adik-adik mendapatkan mendapatkan rekam rekam medik medik atau atau misalnya misalnya melihat melihat rekam rekam medik yang medik itu yang itu isinya isinya hanya hanya seperti seperti ini. ini, Catatan catatan perkembangan perkembangan pasien, pasien, data data klinik, data data lab, lab, dan dan hanya hanya kemudian kemudian data data terapi. terapi. Tidak Tidak ada ada penjelasan penjelasan terkait terkait dengan dengan terapinya terapinya gitu ya. gitu Nah, ya. ya itu Ya yang itu yang ingin saya ingin saya tekankan mungkin tekankan, nanti mungkin nanti per per masing-masing orang masing-masing bisa orang bisa latihan. latihan ya. Baik, Baik, kita kita kembali ke kembali ke DM DM ini ya. ini ya. Nah, di Nah, di pasien pasien ini ini, pasien pasien sudah ada sudah ada riwayat DM riwayat DM sebelumnya ya, sebelumnya ya, dan dan juga juga sudah sudah menggunakan menggunakan obat. obat. Nah, yang Nah, yang penting di penting sini di sini juga salah salah satunya satunya yang yang tadi tadi mungkin belum belum disampaikan disampaikan gitu ya, gitu ya, ada ada rekonsiliasi rekonsiliasi obat obat ya. ya. Rekonsiliasi Rekonsiliasi obat itu obat itu definisinya apa definisinya sih? apa, Di? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Karena Karena kan kan pasien ini pasien ini menggunakan menggunakan banyak banyak sekali sekali obat ya, obat ya, gitu. gitu. Rekonsiliasi Rekonsiliasi obat obat artinya artinya adalah adalah apa? apa? Ada yang Ada tahu? yang tahu? Perbandingan obat mungkin Ibu. Perbandingan Perbandingan obatnya obatnya seperti seperti apa? apa? Mencocokkan dan memverifikasi data obat secara lengkap gitu Ibu. Ya. Ya. Jadi Jadi di di mana mana apa apa namanya? namanya? Di mana Di mana apoteker apoteker itu itu harus harus melakukan melakukan rekonsiliasi. rekonsiliasi. Salah Salah satunya satunya adalah di adalah di IGD. IGD. Ya. Nah, Nah, karena karena di di sini kan sini kan ada ada kalau kalau di di slide itu slide kan itu kan ada ada apa namanya? riwayat Riwayat obat ya, obat ada ya, ada amlodipin, amlodipin, akarbosa, akarbosa, kemudian kemudian metformin, metformin, apidra dan apidra, dan juga juga lantus. lantus. Maka Maka ini ini adalah adalah proses proses rekonsiliasi yang rekonsiliasi yang dilakukan oleh dilakukan oleh apoteker di apoteker di IGD IGD ya. ya. Nah, Nah, setelah dari setelah dari IGD itu IGD itu nanti nanti kemudian dari kemudian dari IGD ke IGD ke rawat rawat jalan jalan ya. ya. Dari Dari rawat rawat jalan jalan ketika ketika pasien pasien KRS. Nah, KRS. Nah, pasien pasien KRS ini KRS kan ini obat kan obat KRS ini KRS nih diberikan diberikan kurkuma, kurkuma, infumin, Infumin, meloxicam, meloxicam, aspat, aspat, glargin ya. ya. Nah, itu Nah, itu disampaikan disampaikan kalau kalau obat yang obat yang sebelumnya sebelumnya masih masih ada ada tidak di tidak di rumah. rumah. Itu Nah, juga itu juga penting penting disampaikan disampaikan kepada kepada pasien pasien ketika pasien KRS KRS gitu ya. gitu ya. Nah, Nah, sekarang sekarang ke ke tata tata laksana laksana terapi terapi DM-nya DM-nya tadi tadi sudah sudah disebutkan disebutkan, dijelaskan dijelaskan secara secara ringkas ringkas ya. ya. Nah, Nah, mungkin mungkin nanti nanti perlu perlu ditambahkan ditambahkan juga juga terkait terkait perhitungan perhitungan dosis dosis dari dari insulin insulin. yang Yang ditanyakan ditanyakan oleh oleh temannya tadi temannya sudah tadi sudah bagus ya. bagus ya. Kenapa Kenapa kok itu kok itu berbeda? Nah, berbeda? Nah, ada ada baiknya juga baiknya juga Gebrina juga Gebrina juga melihat melihat apa
gula darah pasien, kadar gula darah pasien atau HbA1c pasien pada tanggal-tanggal tersebut itu seperti apa. Karena di situ kecenderungannya pasien setelah 30 unit, 36 dan 40 unit ya. Apakah memang ada informasi terkait dengan itu, Febrina? Yang saya baca tidak ada, Ibu. Di catatan perkembangan Mohon maaf, Ibu, putus-putus. data klinik. Untuk data kliniknya gula darah ada, Ibu. Iya, itu mana? Oke, sebentar. Nah, coba kira-kira dianalisis dari kadar gula darah yang ada. Ya, kecenderungannya meskipun kadar gula darahnya sudah menurun gitu ya, tapi penurunannya belum target target gula darah berapa? Untuk GDA, GDP, G2BP dan juga GDP. Tapi dia belum mencapai target ya. Sehingga dosis insulin kemudian dinaikkan gitu ya, karena sudah diberikan dosis segitu tapi masih belum mencapai target ya. Dan terlebih lagi yang juga penting adalah nilai HbA1c yang mungkin hanya tadi itu hanya awal kali ya dinilai, atau ada, tidak ada, hanya gula darah saja ya. Gula darah saja. Ya itu ya. Nah sebetulnya untuk apa ya, gambaran gak perhitungan berapa sih dosis insulin, berapa dosis insulin yang harus diberikan kepada pasien, itu apakah adik-adik sudah mendapatkan materi itu juga terkait perhitungan dosis insulin? Nah itu kan dipengaruhi juga oleh kadar gula darah ya, kemudian intake makanan, perkiraan intake makanan, kemudian ada faktor-faktor lain termasuk komplikasi yang diderita pasien. Nah itu menjadi pertimbangan pemberian dosis insulin kepada pasien ya. Nah kemudian tadi coba dilihat lagi terapi ya, pasien ini juga tadi ada diagnosis sepsis betul ya? Iya, Ibu, Ya ada sepsis. Apa tanda-tanda pasien mengalami sepsis? tekanan darahnya tinggi, Ibu. Lalu tekanan darahnya tinggi saja atau bagaimana? Apa tanda-tanda sepsis? Adanya suhunya meningkat, kemudian leukositnya lebih dari 12.000, Ibu. Kalau pada pasien ini itu ya. Terus apalagi? Suhu dan tekanan darah saja. Leukosit, suhu, tekanan darah. Nah, tapi kalau secara umum tanda dan gejala sepsis, tanda-tanda sepsis adik-adik tahu ya, tidak terkadang tidak di atas saja, tapi ada yang di bawah ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah pada pasien ini terlihat ada dia SIRS atau sepsis deh. Apa beda SIRS dan sepsis?
Apa beda SIRS dan sepsis yang lain? Bisa menjawab Ibu. Kalau dari penyebabnya itu kalau SIRS itu biasanya berasal dari adanya infeksi atau non infeksi, sedangkan untuk sepsisnya itu selalu terjadi infeksi. Oke, kalau dari gejalanya atau kriterianya? Izin menjawab Ibu, kalau untuk SIRS itu ditandai dengan 4 kriteria, yaitu suhunya di bawah 26 derajat Celcius atau di atas 38 derajat Celcius, nadinya lebih dari 90 kali per menit atau 20 kali per menit, dan leukositnya di bawah 4.000 atau 12.000, di atas 12.000. Itu tadi tanda apa? SIRS atau sepsis atau sama? SIRS itu. Kalau sepsis? Izin menjawab Ibu, untuk sepsis biasanya disfungsi organ, lalu tekanan darahnya rendah, lalu untuk adanya perubahan kesadaran. Ya, jadi tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Gedrinda tadi itu ya. Tapi kalau pada pasien ini kan tinggi saja ya. Artinya datanya seperti leukositnya tinggi. Nah, tapi kalau secara teori ada tahu ada kadang ketika di bawah normal, nah itu juga masuk dalam kriteria SIRS atau sepsis ya. Tapi SIRS dan sepsis berbeda tadi ya. Jadi dari apa segi penyebabnya. Kalau infeksi, nah pada pasien ini dia mengalami sepsis ya. Sehingga untuk penanganan sepsis itu memang dengan apa? Dengan antibiotik ya. Antibiotik yang dipakai pada pasien ini kenapa dia menggunakan ceftriaxone? Ya, apa alasan pasien menggunakan ceftriaxone? Karena mekanisme kerja dari ceftriaxone itu menghambat dinding sel bakteri yang berikatan pada satu atau lebih dari penicillin binding proteins, Ibu. Itu kan secara farmakologinya ya. Tapi kalau di kasus ini, kira-kira kenapa kok pasien diberikan ceftriaxone? Ceftriaxone dia termasuk spektrum apa, broad atau narrow? Broad, Ibu. Termasuk yang narrow atau broad spektrum? Broad spektrum. Ceftriaxone masa leren mikir semuanya. Broad, Apa dia? spektrum luas. Broad, Ibu, spektrum luas. Spektrum luas ya. Karena dia masuk golongan cephalosporin ya. Golongan cephalosporin itu, nah ini secara aspek farmakologinya ya, golongan cephalosporin itu semuanya adalah spektrum luas, semuanya adalah broad spektrum. Tapi memang spektrumnya
dia bisa untuk gram negatif maupun positif. Semakin rendah itu dia semakin ke gram negatif. Tapi semuanya adalah broad spektrumnya. Nah, sehingga atau tidak. Berinya pasien ada kultur atau tidak? Pasien ada dilakukan kultur bakteri atau tidak? Tidak, Ibu. Ya. Makanya dia juga broad spektrum ya. Dia masuk dalam antibiotik yang memang pada lini pertama gitu ya. Oke, terus kemudian tadi untuk insulin ada insulin rapid, kemudian short, kemudian long. Nah, itu saya kira adik sudah paham ya, tidak perlu kita bahas terlalu detail ya. Kalau untuk aspat ini apa? Dia masuk di insulin apa? Kerja pendek, Ibu. Kalau glargin Kerja panjang. Sehingga cara penggunaannya itu bagaimana kira-kira? Itu kan diberikan secara subkutan ya. Lalu semisal pada tanggal 12 itu dia diberikan kombinasi ya antara aspat dan glargin. Nah, itu cara pemberiannya bagaimana, Dek? Gimana cara pemberiannya, Dek? Kalau insulin itu diinjeksikannya berapa lama? Setelah makan atau sebelum makan atau bagaimana? Yang aspat sebelum makan. Yang glargin. Kalau lihat di situ kan ada yang glargin gimana? Debrina. Kalau yang glargin itu sebelum tidur, Ibu, jadi untuk mengatur kadar gula darah sebelum tidur sampai nanti pagi. Kerja panjang gitu, Ibu. Ya, karena dia long. Baik. Itu yang ditambahkan juga. Kemudian karena pasien menggunakan 2 insulin ketika dosisnya juga lebih dari ketika pasien MRS kan, maka ditambahkan untuk edukasi ke pasien tanda-tanda dan gejala hipoglikemia ya. Lalu di situ pasien mendapatkan furosemid ya. Nah, itu juga ketika KRS tidak mendapatkan obat antihipertensi ya, Dek? Tidak, Ibu. Kenapa? Jadi Ibu kurang diberikan obat antihipertensi. Nah, mungkin perlu atau tidak untuk diberikan obat antihipertensi ketika pasien KRS. Karena dari riwayat obat itu pasien kan sudah menggunakan itu ya, amlodipin, ya kan? Dan kalau kita lihat dari tekanan darahnya, coba objektifnya, data kliniknya. Nah, tekanan darahnya kan dia hipertensi stage berapa itu? Lebih dari tekanan darah normal kan? Ya, sehingga masih belum stabil sepertinya ya. Mungkin ada DRP atau masukan apakah perlu jangan ketika proses rekonsiliasi itu juga penting ya. Bisa jadi seperti itu, mungkin amlodipin yang sudah dikonsumsi oleh pasien diteruskan atau seperti apa gitu ya. Oke, baik. Kita langsung ke case kedua dulu ya. Saya kira Baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu Nailis.